percaya Raja di atas segala raja itu ada di tengah-tengah ibadah kami sore ini. Engkau hendak melakukan dan sudah melakukan dan terus melakukan Tuhan pekerjaan yang luar biasa di dalam setiap hati kami. Kami yang datang dengan sakit kami percaya pulang disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan lemah kami percaya membawa kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami yang datang dengan putus pengharapan kami pulang membawa rema dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Raja segala raja yang terus bicara dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh hukum-hukum-Mu. Kami perlu ketetapan-ketetapan-Mu Raja. Untuk setiap hidup kami tidak berjalan begitu saja. Tetapi hidup yang kuhidupi sekarang adalah untuk Kristus yang hidup di dalam diriku. Terima kasih Bapa. Sampaikan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan biarlah setiap kami dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu daripada Tuhan. Untuk kami boleh menangkap firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Untuk kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu. Di akhir zaman ini, di situasi yang semakin banyak hal yang tidak menentu. Tetapi kami bersyukur kami ada di dalam kerajaan yang pasti. Tidak tergoncangkan, tidak berubah oleh apapun juga. Terima kasih Bapa. Kau mampukan hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu menyampaikan apa yang Kau saja inginkan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Yang sukacita dengan firman-Nya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa ya. Waktu kita nyanyikan ada satu sobatku. Wah saudara ya. Jadi sendiri itu boleh. Tapi jangan merasa sendiri. Yang setuju bilang asik. Betul ya. Sendiri itu kadang-kadang memang Tuhan izinkan. Tapi jangan merasa sendiri. Baik supaya saya tidak lupa memperkenalkan diri. Saudara nanti pikir siapa yang ada di depan gitu saudara seperti tadi pagi. Tapi sore ini ada yang tadi pagi hadir dalam ibadah boleh angkat tangan? Ada? Oke, saudara ya. Banyak dari saudara yang tadi pagi tidak hadir. Saya perkenalkan diri saya namanya Enike Kristanto karena menikah dengan suami yang bernama Benny Kristanto. Asal saya dari Jember, Jawa Timur, saudara, letaknya di Jawa Timur bagian selatan. Kalau biasanya orang ke Bali lewat Pantura, lewat Situbondo, saya ada di bagian selatan. Dan saya bersyukur pada Tuhan, berterima kasih buat Bapak Hensan dan juga Ibu Vince yang beri kesempatan untuk saya share firman. Dan saya yang ada di hadapan saudara pun mau terus untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saya ada di tempat ini berdiri di hadapan saudara bukan berarti sudah sempurna. Tidak saudara ya. Saya diberi tema, saudara siap dengar firman? Amin. Siapkan sabuk pengaman ya. Matikan dari segala koneksi di luar supaya tidak mengganggu penerbangan kita sore ini. Haleluya saudara ya. Saya diberi tema tentang doa. Dan sebulan ini bicara doa. Sama-sama bilang doa. Banyak kali kita bilang dengar doa itu adalah nafas orang percaya. Setuju? Setuju? Jadi banyak berdoa berarti banyak nafas. Jarang berdoa, jarang nafas. Sedikit berdoa, sedikit nafas. Tidak berdoa, innalillahi. Ya. Kita akan belajar tentang doa. Sebuah dimensi yang dimana dengan kemajuan zaman dan juga ada banyak perubahan demi perubahan. Bapak Ibu di sini yang berusia lebih senior dari saya. Ada yang usia 50 ke atas, 60 ke atas, ada yang 70 tahun ke atas mungkin.
Saudara akan pasti setuju dengan apa yang saya katakan yang namanya perubahan. Perubahan terjadi sedemikian cepat, terutama ketika kita tahun 2020 menghadapi pandemi, saudara. Ada COVID-19 yang melanda juga bangsa kita, negara kita. Dan dimensi doa ini agaknya menjadi sebuah hal yang akhir-akhir ini kalau saya bilang, karena kalau bicara doa itu bicara tentang dimensi roh. Nah sedangkan di era sekarang ini dimensi roh itu agaknya sudah mulai luntur, saudara. Setuju ya? Kalau dulu itu, apalagi dulu ndak ada gadget, ndak ada Mbah Google, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, nggak ada platform media sosial yang sekarang ini banyak. Saudara mau pilih, mau dengerin khotbah siapa, mau denger lagu apa, mau ikut mesbah doa seperti apa. Saudara, bukan di dunia nyata, di dunia maya itu jauh lebih banyak pilihannya. Tapi sangat disayangkan bahwa ternyata pengalaman rohani itu malah tidak terjadi atau kurang terjadi. Jadi orang kalau misalnya bilang doa gitu. Kayak istilah kata tuh apa sih gitu. Sesuatu yang kayak ketinggalan zaman. Tapi coba datanglah, hadirilah gitu. Yang mau diberkati secara finansial. Hari ini 1 toko, bagaimana caranya tahun depan 5 toko. Wah itu langsung berbondong-bondong orang hadir. Tapi kalau bicara doa, kita akan berdoa dan puasa. Wah, itu sukacita semangatnya sama dengan yang tadi enggak? Di tempat kami setiap kali awal tahun itu ada doa puasa Daniel. Udah tahun ke berapa ini? Udah tahun 15 saudara. Puasa Daniel. Wah orang itu macam-macam saudara. Ada yang excited gitu. Ada juga yang alasan inilah saya memang gak bisa makan sayur. Kan puasa Daniel itu intinya gak makan yang enak-enak gitu saudara. Ya. Tapi orang tuh ada aja alasannya. Disuruh doa puasa, saya ada gangguan lambung. Gitu. Nah mari kita belajar pada malam hari ini. Saya memberikan sebuah judul. Saudara yang, di hadapan saudara. Tentang doa ini saya beri judul untuk sore ini yaitu sama-sama sebutkan ya. 1, 2, 3. Jangan salah berdoa. Ada apa dengan doa? Doa yang salah itu emang ada gitu. Apanya yang salah? Karena saya hanya lulusan SD gitu ya? Atau mungkin, saya lulus S3. Seperti yang kita tahu, SD, SMP, SMA. Jadi doa saya lebih baik daripada yang cuma lulusan SD atau SMP. Ini tidak ada hubungannya dengan itu, saudara. Sekalipun kemudian lulusan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Wah itu pasti tidak mungkin salah doanya itu. Saya sama Bapak dan Ibu Gembala ini satu perguruan, saudara. Perguruan Gunung Lawu dari Tawangmangu, saudara ya. Kita enggak lagi belajar karate pencak silat di sana, saudara ya. Ya karate pencak silat dalam roh, gitu, saudara. Mengenakan pedang roh, kita perang gitu, saudara ya. Nah, enggak menjamin, saudara. Karena kita akan belajar pada malam hari ini bahwa tadi pagi saya sampaikan bahwa doa itu adalah bahasa kerajaan. Doa itu bukan liturgi agamawi yang kemudian harus begini, tidak boleh begini. Nanti ya di awal itu harus berkata selamat pagi Bapak. Kalau tidak ada selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam Bapak, dosa. Nah, tidak ada gitu saudara ya. Bahasa kerajaan doa itu bukan kemudian sebuah panjangnya kata-kata atau kalimat, saudara. Doa juga bukan pencitraan, tadi pagi saya sampaikan. Nah sekarang saya mau sampaikan kepada saudara apa yang dimaksud oleh
firman Tuhan, doa yang salah. Jadi apanya yang salah kita akan lihat, ya. Nah, di situ dikatakan Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, baca sama-sama dengan saya. Yang siap baca katakan haleluya. Mari baca 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya percaya saudara pernah baca ayat ini, pernah ketemu ayat ini, pernah dengar ayat ini. Tapi ayat ini datang buat kita sore hari ini. Saya percaya kita membuka hati, Tuhan pasti beri rema yang baru. Sebab kita ini harus sering diingatkan, saudara. Ada orang yang katakan, dari zaman saya remaja sampai saya pemuda sudah menikah, punya anak, kemudian punya mantu, punya cucu, saudara. Mungkin ada yang punya cicit, saya sudah tahu firman. Dengar berkali-kali aja kita ini kadang-kadang juga sudah masih meleset, saudara. Apalagi kalau tidak diingatkan. Nah, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita membetulkan yang namanya paradigma doa kita. Pemahaman tentang doa kita itu harus diselaraskan dengan yang Yesus ajarkan. Yesus ajarkan begini, ini pengajaran bukan untuk semua orang. Bukan untuk pokoknya asal orang yang bergerombol mengikuti Yesus, tidak. Tapi pengajaran doa ini, doa yang Yesus ajarkan ini adalah untuk murid. Saudara adalah murid, amin. Saudara bukan sekedar anggota jemaat GBI Duta Kerajaan, tapi saudara adalah murid-murid Kristus. Tuh, amin siti saudara, amin. Nah, firman-Nya berkata begini, doa yang Yesus ajarkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, pastikan kepada Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang. Kalau memang di sekitar kita sudah mulai luntur api doa, pastikan itu bukan saudara dan saya. Karena kita percaya Bapa kita yang kita hampiri, Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita kasihi dan terlebih dahulu mengasihi kita, itu bisa dihampiri di dalam roh dan itu bicara tentang dimensi doa. Walaupun saudara dan saya bisa kemudian melakukan perbuatan baik, kita keluarkan finansial kita sebanyak-banyaknya, saudara. Percayalah bahwa saudara dan saya belum tentu adalah orang yang kemudian kenal dengan yang namanya Bapa di surga. Karena Bapa di surga, Bapa kita bukan Bapa yang minta suap. Sebab Bapa firman Tuhan berkata di dalam kitab Injil Yohanes, dia tidak mencari penyembahan. Dia fokus kepada hati yang menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lagu itu merupakan suara hati kita. Dan waktu Yesus, saudara, waktu Bapa hadir di tengah-tengah ibadah sekarang ini, waktu ada hati yang menyembah. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pintar menyanyi, tidak mengapa, tapi hatimu menyembah Tuhan. Langsung Bapak itu bilang sama malaikat di surga, shh, diam. Aku dengar suara penyembahan yang manis dari Jati Barang, ada di GBI Duta Kerajaan, di ibadah raya sore. Dengerin tuh. Dia suruh malaikatnya diam dengerin saudara. Bukan karena suara, pecah suara saudara. Bisa suara 1, 2, 3, 2,5, 3, 3/4 gitu. Enggak. Tapi karena ada hati yang menyembah, firman Tuhan katakan di dalam roh dan kebenaran. Salahnya adalah di firman Tuhan tadi kita baca, waktu kita ini maunya kita ada dalam dimensinya Allah, tetapi sesungguhnya motivasinya kita adalah memuaskan hawa nafsu.
Maka kita mesti kembali kepada ini yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa setiap kali kita ada di dalam dimensi doa, yang kita sedang hampiri adalah Bapa yang melihat sikap hati kita. Haleluya, amin. Mau belajar lebih lagi, amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Boleh klik lanjutnya. Ya, tadi dikatakan sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sama-sama katakan hawa nafsu. Ada apa dengan hawa nafsu? Orang semua punya nafsu, ya. Nafsu makan, pengen makan ya. Nafsu kayaknya pengen yang seger-seger gitu. Tapi ini hawa nafsu. Dari dulu tuh saya sering kali juga krik-krik gitu bahasa anak sekarang. Kenapa kok dibilang hawa nafsu, bukan Adam nafsu? Ya, oh langsung banyak orang yang bilang gini, gini bu, gini ce, gini tante, gini kak. Karena yang petik buah pertama kali, yang makan buah pertama kali itu si Hawa. Coba kalau yang pertama kali Adam, maka sebutannya bukan hawa nafsu, Adam nafsu. Apakah itu betul? Tidak tahu. Karena bukan itu yang penting, saudara. Ada apa dengan hawa nafsu yang dikatakan bahwa itu yang membuat doa kita salah? Sebab hawa nafsu itu bicara tentang hasrat jasmani, daging kita. Galatia berkata, keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Setuju? Amin. Keinginan roh maunya berdoa, saudara. Maunya puasa, maunya nyembah Tuhan, maunya renungkan firman Tuhan. Tapi apa daya daging kita, saudara, ya, lebih kuat untuk kita bobok lagi. Yaitu tadi ada alasan, saudara. Dan kemudian hawa nafsu bicara tentang kenikmatan duniawi. Kita bisa memang tinggal di dunia, tapi harusnya kita tidak hidup seperti orang dunia. Haleluya. Kita tinggal di dunia, tapi yang membackup kita itu bukan sistem duniawi, tapi sistem kerajaan Allah. Haleluya. Toko saudara adalah toko yang mungkin kalau secara fisik sama dengan toko yang lain. Tapi secara roh, secara spiritual berbeda. Karena apa? Yang backup tokomu adalah kerajaan Allah. Bukan karena toko saudara sebulan sekali pakai minyak urapan. Bukan. Tapi karena pemilik tokonya yaitu saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya dalam kebenaran itu jauh lebih esensi daripada minyak urapan. Daripada minyak yang dioleskan. Haleluya. Hidup yang benar, saudara. Itu tadi, pada waktu kita hidup dalam dimensi kerajaan Allah, dunia boleh bergoncang. Tapi yang di backup oleh kerajaan Allah tidak akan tergoncang. Lalu kemudian apalagi hawa nafsu? Bicara foya-foya, bicara hedonisme, hidup dalam kemewahan, hidup dalam yang dibilang ya pencitraan supaya diakui oleh orang. Kemudian hawa nafsu bicara kesuksesan tanpa proses. Tidak mau proses, maunya cepat. Makanya segala cara haram halal libas semua, lakukan semua. Yang halal kelamaan, kesuwen, haram pun jadi. Nggak usah doa. Nah, saya kalau waktu bilang ini, saya diingatkan. Waktu kita sama anak-anak kita, sekalipun mereka dari kecil, dari bayi, saudara, masukkan dimensi ini. Saya pernah punya cerita. Ada satu peristiwa, kakak sekolah minggu di tempat saya, cerita selesai ibadah. Tadi ada kejadian lucu, Kejadian apa kak? Saya bilang gitu. Ada satu waktu itu judulnya tentang berdoa. Siapa di sini yang mau didoakan? Ada satu anak. Aku kak, aku. Mau didoakan apa? Aku kepengen gitar. Ini anak kurang lebih kelas 4 SD waktu itu. Aku pengen gitar. Oh ya berdoa ya gitu. Mamiku loh ndak mau belikan aku.
kemarin pergi ke toko alat musik gitu. Nah aku pengen satu gitar. Nah maminya bilang, terus mamimu bilang apa? Mami bilang, kamu pakai aja yang sekarang ada dulu, kelas 4 SD. Dan bukan karena kelas 4 SD-nya secara keterampilan dia belum terlalu mahir. Jadi mamanya maksudkan itu kamu belajar dengan apa yang ada. Jadi udah punya di rumah. Tapi yang di toko alat musik itu jauh lebih bagus memang, saudara. Lalu kemudian kakak sekolah minggunya bilang, ya udah kita doa, enggak boleh marah sama mami. Nanti mami pasti akan beri waktu kamu sudah lebih pinter main gitarnya. Jawab anak ini, saudara. Aduh kak, lah ini kan logat Jawa Timur, saudara. Aduh kak, kesuwen. Mari gini aku tak bilang be engkong. Engkong itu, engkong di sini tahu ya? Nah, aku mari gini, habis ini aku tak bilang, aku tak ngomong sama engkong. Pasti engkong belikan, beres wes. Jadi kakak sekolah minggunya garuk-garuk. Kan ya sudah doa ya, minta sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan ini kehendaki, Tuhan gerakkan mami untuk belikan kamu. Tapi kamu belajar gitarnya lebih rajin lagi. Ya itu jawab anak itu, saudara. Aduh kak, kesuwen. Karena apa? Dia tahu, aduh kelamaan. Ya, ini bahasa Jermannya, atik sembayang barang. Wes ngomong dek engkong, mari apa satu kalimat, dua kalimat diajak ke toko, saudara beres gitu. Nah, yang kayak gini, saudara. Jadi kalau kita mau bicara tentang jangan salah berdoa, itu memang betul buat gereja Tuhan di tengah-tengah ya keadaan dunia yang sekarang ini. Yang dimana mencoba untuk menggeruskan yang namanya api doa dalam gereja. Kita tidak mau, saudara, terlena. Nah, tapi tipuannya cantik, tidak terlihat. Tidak pernah ada orang yang nipu saudara berbilang datang kepada kita, datang kepada saudara dan berkata, saya mau nipu Anda. Saya percaya saudara langsung tutup pintu, suruh dia keluar gitu kan. Uang palsu waktu diedarkan itu tidak ada tulisannya ini uang palsu, tidak ada. Bagaimana kita kemudian harus menyikapinya adalah kita senantiasa intim sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena yang namanya hawa nafsu ini menyelinapnya cantik sekali. Tidak terasa. Tapi tiba-tiba kita tersadar kita udah dikuasai dengan hawa nafsu. Itulah sebabnya hidup doa saudara dan saya jangan sampai keliru. Firman Tuhan katakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu sama-sama baca 2, 3. Keinginan, lalu serta bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, saudara, semua yang ada di dalam dunia, nah kita deteksi. Jadi waktu kita berdoa, dorongannya ini apa? Saya ada kasih gambar situ. Yang paling atas itu sekarang kan yang lagi menanjak tajam harganya. Ya, emas. Saya punya emas di rumah 74 kilo. Namanya emas Benny, suami saya. Ya, nah, kalau sebutan Jawa tuh gitu ya, emas mbak. Jadi saya kaya saudara. Saya punya emas 74 kilo. Tapi enggak bisa dan enggak mau saya jual gitu kan. Dan juga enggak bisa dijual ya. Boleh enggak anak Tuhan punya emas? Boleh. Ada yang toko emas juga boleh. Tapi dorongan hidup kita, tujuan hidup kita jangan ini. Ini cuman fasilitas rumah, saudara ya. Lalu yang bawahnya rumah itu apa? Mobil, bapak-bapak. Ya. Tadinya saya mau gambar ini sampai berhenti di tas ini, tas branded. Kan enggak lucu saudara.
kalau ada anak Tuhan sampai nangis-nangis, mewek-mewek sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau tas Hermes. Lucu enggak? Tuhan, itu loh kayak temanku itu. Ndak usah yang asli wes, KW1 rapopo. Geli kan saudara? Itu kalau saya bilang itu bahasa Perancisnya gilani. Kayak ndak ada yang bisa apakah itu ruang doa kita sama Tuhan? Makanya kemudian waktu kita berkata, doaku ndak dijawab sama Tuhan. Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Saudara, saya pernah berjumpa, bincang-bincang sama satu ibu muda, saudara. Oh, ini bisa investasi, tas ini, saudara, ya. Ini bisa untuk investasi. Kalau nanti butuh bisa dijual dan itu harganya juga enggak turun banyak. Saya bilang, ya kalau income suamimu sekian puluh juta, sekian mungkin juga ratusan juta gitu, saudara. Kan ada tas begini juga harganya juga bisa jadi ratusan juta, saudara. Tapi saya bilang, itu suamimu itu bisa, saya bilang gini, suamimu tuh bukan keturunan Gatot Kaca, saya bilang gitu. Hah? Saudara ya? Tulang besi, otot kawat. Saudara. Itu kerja banting tulang, bayangin aja tulang dibanting. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Lalu kamu bilang, enggak apa-apa ini investasi. Selalu ada kompromi, alasan untuk kita apa? Kemudian kasih makan kedagingan kita. Makanya rohnya enggak kuat. Oleh karena keinginan hawa nafsu yang tidak terpenuhi, maka kemudian firman Tuhan berkata akan ada tindakan-tindakan yang menyimpang dari firman yang kita kerjakan. Lalu kita katakan ini kebutuhan. Apakah kemudian saudara misalnya di tempat ini masih ada yang kontraktor. Bukan pekerjaannya tapi rumahnya masih ngontrak. Bersyukur saudara. Jangan terus saudara berhenti mengasihi Tuhan. Saudara tidak semangat beribadah. Hari-harimu tidak ada ucapan syukur karena apa? Katanya Tuhan itu terlihat, perhatikan kebutuhan anak-anaknya. Karena kita salah berdoa. Karena itu hanya nafsu kita saudara. Dan mari kita lihat firman Tuhan saudara. Berkata buat kita, jadi yang salah itu bukan kata atau kalimat doanya, melainkan motivasinya dalam setiap kehidupan doa kita, saudara. Nah, waktu ada keinginan, saudara, di situ dikatakan, Yakobus 1 ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret, dipikat, apalagi kata dipikat. Dipikat itu tidak terasa, saudara. Pelan. Kalau kita renungkan baik dalam hidup kita, termasuk saya, saudara. Kita senantiasa memang harus check and recheck, namanya kita punya motivasi, kita punya namanya dorongan dalam hidup kita. Itu benar apa enggak? Karena ternyata terkadang itu ada persoalan, masalah, sama ya, kegagalan, kehancuran yang terjadi oleh karena kita sendiri punya motivasi keliru. Seperti saya katakan tadi, kerja saudara, punya toko, mungkin masih kecil, kerjalah dengan baik, tanggung jawab, semangat, melayani pembeli dengan baik. Di tempat, ada di satu komsel di tempat saya saudara, seorang ibu janda, usianya 74 tahun, buka usaha obras neci saudara, jual kancing, resleting gitu. Satu hari di komsel, saya tiba-tiba ingat dengan kesaksian ini. Dia kemudian berkata, aku hari ini kedatangan langgananku, katanya gitu. Sering neci, sering ngobras saudara ya, ke tempatnya dia.
itu orang itu tapi memang sering ke tempatku, ndak mesti neci, ndak mesti ngobras, ndak mesti beli juga kancing, resleting dan lain sebagainya. Cuma pengen datang aja. Dan kemudian dia ini utarakan unek-uneknya. Kalau udah dia sakit sumpek, dia ke tempat ibu ini. Lalu ibu ini cerita, aku suwe-suwe heran, lama-lama heran. Kenapa kok ibu iki kok kesini terus kalau curhat gitu, saudara. Lalu tak tanya sama saya, kamu ini nek sumpek kok mesti kesini, kok mesti merene gitu. Lalu ibu itu bilang, ibu itu kedar, saudara, belum percaya Yesus. Dia bilang gini, iya ma, aku tuh nek ambek mama, manggilnya mama. Aku nek ambek mama aku lego hatiku. Aku soalnya bukan cuma didengar, tapi aku juga dinasehati. Jadi ibu ini, jemaat ini, anak Tuhan ini kalau misalnya dia lagi jengkel sama suaminya, dibilang gak oleh ngelawan ambek bojo, gak oleh kurang ajar, gini, pokoknya dinasehati. Nah itu kan firman. Haleluya, itu firman. Jadi waktu dia masalah ekonomi apa, dinasehati lagi. Ojo boros, ojo belanja yang gak perlu-perlu, gini. Nah saudara, itu ada firman yang mengalir. Dan kemudian yang itu tadi, pokoknya tiap kali pulang dari situ, ayem atine katanya gitu, saudara. Ya, terus ibu ini bilang gini, jadi saya itu waktu dia bilang begitu, sederhana ibu ini kok, saudara. Saya terus gini, oh berarti tempatku ini kayak tempat sampah. Jadi limpahkan dikeluarkan semua sampah-sampahnya, sampah jengkel, sampah marah, sampah kecewa, sakit hati, sampah khawatir, sampah takut gitu, saudara. Tapi terus ibu ini, oh berarti aku harus jaga hati supaya jangan sampai iki kok Jawane metu ae. Jangan sampai orang itu lego Jawa maneh. Ya damai hatinya, terus aku ndak jaga hati. Aku yang jadi malah ganti khawatir, kesel, jengkel. Itu jangan sampai. Berarti habis saya tuh dapat gini dari Tuhan. Ya ndak tahu ya ini salah apa bener katanya. Setiap kali ibu itu pergi saya gini, Tuhan aku buang semua yang itu tadi yang ndak baik aku dengar. Yang takut, khawatir, jengkel, marah, kesel sama mertua, sama suaminya, sama temennya, sama tetangganya. Tak buang. Nah saudara, bukankah itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita? Tapi berapa banyak ada masalah, kegagalan, kehancuran karena kita sendiri, saudara. Bisa jadi karena kita sendiri yang kemudian tidak bisa kontrol keinginan kita. Kita tidak luruskan, oh ini selaras tidak sama firman Tuhan, tidak selaras buang. Tadi saya bilang, tidak ada ceritanya nangis-nangis, Tuhan aku mau tas merek itu. Aku kepengen rumahku tingkat 7. Tinggal aja di mall. Ya, tapi mari kita mau menangisi. Tangisan kita itu apa? Kalau dibilang keinginannya Tuhan itu apa? Kita akan nanti sampai ke situ, saudara. Keinginan hati Tuhan itu adalah jiwa. Saya percaya, saudara, firman ini berlaku setiap dalam kehidupan kita supaya kita senantiasa punya ruang doa yang benar, saudara. Ya, ruang doanya itu seperti apa, saudara? Ruang doa kita itu adalah sebuah ruang di mana tuh kita memenuhi undangan Tuhan. Kita firman Tuhan berkata, beroleh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Di ruang doa itu ada komunikasi. Dan komunikasi itu bukan satu arah tapi dua arah. Yang kedua, di ruang doa pasti ada namanya keintiman. Pernah enggak saudara dalam dimensi doamu ketika engkau berdoa, saya sering saudara, waktu doa itu bukan karena ada masalah, enggak ada masalah pun saya sering saudara, kadang gini, saudara waktu doa cuma nyembah, ku bersyukur Tuhan sebab setiamu lebih dari hidup, memiliki cintamu sudah lebih dari cukup Tuhan. Nggak mau lagi yang lain,
sebab aku punya Engkau. Terima kasih Yesus. Kadangkala juga enggak gitu saudara. Kadangkala waktu di ruang doa saya bicara ruang itu bukan secara fisik, tapi dalam dimensi doa saya cuma angkat tangan. Oh rabashika ya rabata kasih kaya kuria ramasyara. Itu kalau ngomong saudara, bahasa akal budi itu saudara saya enggak bisa. Apalagi kalau saya mengalami yang namanya titik-titik krisis. Buat saya memenuhi panggilan Tuhan itu tidak pernah saya sesali. Tapi memenuhi panggilan Tuhan, dalam memenuhi panggilan Tuhan memang tidak mudah. Tapi saya percaya setiap kali diizinkan oleh Tuhan ada lembah, bahkan lembah yang kelam, bahkan lembah bayang-bayang maut. Saya tahu untuk saya mengalami yang namanya komunikasi dua arah, keintiman, dan kemudian yang satunya adalah mengenal Tuhan secara sama-sama katakan pribadi. Bilang pribadi. Pengalaman Bapak dengan Bapak itu beda. Dan kalau mau dibilang tidak ada persaingan. Pengalaman saya sama Ibu Vince itu bisa beda. Mungkin masalahnya sama, situasinya mungkin sama, tapi pengalamannya beda. Mengapa Yesus katakan kepada Marta, Marta, kenapa engkau menyibukkan diri? Maria mengambil bagian yang tidak akan pernah bisa diambil daripadanya. Itu bicara tentang pengalaman pribadi. Yang dilakukan oleh Marta tidak salah, tapi yang dilakukan oleh Marta itu bisa diganti sama orang lain. Kecuali kalau Marta tidak ngomel, kecuali kalau Marta itu tidak jealous. Aku yang pontang-panting serang. Maria enak banget dia duduk di bawah kaki Yesus. Kalau dia tidak ngomel, dia dengan sukacita masak. Yang dilakukan oleh Marta secara fisik bisa diganti oleh orang lain. Tapi waktu dia masak, saudara yang talenta masak lewat talentamu, ada apa ya? Mungkin misalnya satu kelak ada di gereja ini, kita akan memberikan makan orang miskin. Saudara yang punya talenta masak, saudara masak. Secara fisik masak, tapi secara roh, spiritualmu, manusia rohmu, saudara sedang melayani jiwa. Dan itu berarti melayani Tuhan. Haleluya. Nah Maria itu diperjelas bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Karena apa? Maria sedang memuaskan hati Tuhan. Saudara di sini yang punya anak, waktu saudara ngajari anak saudara, nah kalau di sekolah sama guru, sama temen bersikap gini, terus anak yang saudara ajakin ngomong, ngelewes, lakukan apa? Sama kalau anak saudara perhatikan betul saudara, apalagi kemudian mata dengan mata, itu kan beda, betul? Pada waktu anak kita bersikap seperti itu ke kita nih kayak istilahnya gini, ini belum tahu anak kita nurut apa enggak kan gitu. Tapi kita punya kebahagiaan, anakku dengerin aku. Nah saudara, Maria melakukan itu di dalam ruang doanya. Jadi sejatinya berdoa itu bukan karena kita mengajukan permintaan, keinginan kita atau sederet saudara daftar atau list permintaan saudara kepada Tuhan, tidak. Tetapi doa adalah ruang di mana kita semakin mengenal Tuhan. Seperti satu lagu yang seringkali kita nyanyikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Kenal Tuhan hari ini sama kemarin itu harus beda. Mengalami kemajuan, ada progres yang sangat signifikan atau berarti. Dulu saya Kristen dari kecil, tapi harus ada beda saudara. Waktu saudara 20-30 tahun yang lalu dengan hari ini, saya semakin mengenal Tuhan. Saya
enggak cuma mau bilang dia penyembuh, dia penolong waktu saya dalam sesak. Itu dulu dan itu betul. Tapi ini hari Bu, saya mengenal Tuhan itu sebagai itu tadi, Yesus kekasih jiwaku. Jadi waktu kita dalam dimensi doa itu kita sedang bercinta-cintaan sama Tuhan. Itu yang harusnya kita terus masuk lebih lagi saudara. Supaya apa? Supaya kita mengenal yang namanya isi hati Tuhan. Sangat perlu untuk mengenal pribadi Tuhan atau kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Firman Tuhan berkata saudara, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah apa? Sama-sama bilang kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Dikatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini ayat ada ayat yang kedua, saudara. Yang kemudian di ayat yang pertama disebutkan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi saya menyimpulkan demikian, bahwa gereja Tuhan tidak akan pernah bisa masuk dalam dimensi doa yang sesungguhnya kalau tidak mempersembahkan hidupnya 100% kepada Tuhan. Kalau masih ada kepentinganku, keperluanku, mauku, keinginanku, kehendakku, itu namanya kita berarti bukan korban yang sebenarnya. Karena yang dinamakan korban itu sudah dia berserah. Aku persembahkan hidupku. Ada lagu kan, suka-sukamu Tuhan gitu. Suka-suka Tuhan. Saya tadi bilang, tidak ada pernah saudara kepikir dalam benak pemikiran saya sama suami untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Dengan sekarang yang Tuhan percayakan lewat peneguhan hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kami tanpa kami minta. Saudara, yaitu menggembalakan orang-orang muda. Terus saya waktu didoakan tuh saya ingat, kok kayaknya dari dulu ya. Dari di Blora, saya pernah di Blora. Vince ini, Ibu Vince ini orang Blora, saudara. Rumah saya itu adalah rumah untuk anak-anak muda. Ada satu anak di Blora dulu, saudara. Waktu SMA, dia ada 1-2 hal dalam keluarganya. Kemudian saya concern sama dia. Saya bilang waktu itu ujian semester, saya bilang ke rumah Cece belajar. Lah apa ya Ce? Lu sinau belajar, saya bilang gitu. Oh katanya. Jam piro? Jam 6 sampai jam 8. Nggak usah makan di tempatnya Cenike. Hah? 2 jam? Loh iya toh? Tak bilang gitu. Iya 2 jam. Nyak sinau apa 2 jam? Belajar apa 2 jam? Anak ini ya dia punya papa mama, tapi papa mamanya itu punya masalah dalam pernikahan mereka. Singkat ceritanya begitu saudara. Lalu dia ke rumah. Wes itu kalau mau dibilang maaf ya saudara, bokongnya ini pantatnya itu kayak ada jarumnya. Nggak betah saudara. Ayo belajar. Gak betah, itu 15 menit wes usrek. Usrek ini bahasa Jerman. Udah gelisah saudara ya. Kepengen wes Cik, sudah tahu. Halah, saya bilang gitu. Satu hari supaya dia ada tambahan uang saku, dia jual nugget saudara. Dia ngomong, Cik aku ditawari sama satu orang jual nugget. Aku mau jual setelah pulang sekolah. Pulang sekolah dia ke rumah saya. Waktu itu saya belum punya kulkas, belum punya lemari es. Nah tahulah sendiri ibu-ibu, nugget itu kan frozen food, harus disimpan. Waktu dia ketok rumah saya, Cik Nike katanya. Saya tahu dari suaranya, saya buka. Masuk dia, Cik, Mbok beli Cik nuggetku katanya gitu. Ya wes satu aja, soalnya Kak Ben gak terlalu suka gitu. 2 atau 3, loh Cik Nike tuh mau nyimpen mana? Nggak ada kulkas, belum punya kulkas.
Yo ndak apa-apa goreng, aku yo mau makan. Dan kejadian saudara, saya beli 2 bungkus, saya goreng, dia ikut makan. Siapa yang lebih banyak makan? Dia saudara. Dan bukan cuma kejadian 1 kali, 2 kali, 3 kali saudara. Lalu dia lulus SMA dari Blora, dia ada di satu kota. Lalu kami ketemu di Jember. Dia kerja di akhirnya waktu kita ketemu di Jember, dia kerja di sebuah showroom, dia di dealer mobil, saudara, di Honda. Waktu itu dia sudah jadi orang kepercayaan ownernya, saudara. Dia bawa rekan kerjanya mampir ke rumah, lalu dia bilang gini, aku utang banyak sama JJ ini, sama Kak Ben. Ini bahasa, saya enggak tahu di sini tahu bahasa diplokoto, saudara. Tahu enggak? Diplokoto itu kayak dikerjain gitu loh. Yang urusan nugget itu tadi saudara. Aku dulu waktu di Blora tak plokoto Cik Nike. Aku jualan nugget, Cik Nike jual terus goreng, aku sing maem katanya gitu. Nah dia cerita sama rekan kerjanya. Lalu kemudian dari obrolan itu saudara, saya bisa kemudian mengetahui yang namanya ini tadi, perubahan hidup seseorang. Jadi kalau saya mau bilang sekarang bilang seorang pendoa itu harus mengalami perubahan hidup. Haleluya. Jangan cuma doanya aja yang yes, tapi hidupnya enggak yes. Saya melihat anak ini. Oh, dia gambar dirinya. Tadinya kacau saudara. Dia enggak punya gambar diri yang betul. Tapi waktu kami ya bukan cuma ajak doa, yaitu tadi waktu kami ngobrol, saya bawa firman, saya tanamkan nilai firman. Sing jujur, ndak oleh nyontek besok. Lebih baik kamu dapat 60 daripada kamu dapat 90 tapi kamu nyontek, saya bilang gitu. Di pekerjaannya dia dipercaya sama bosnya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah, saudara. Nah, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa seorang pendoa yang memiliki doa yang tidak salah, alias bukan caranya tetapi hidup dimensi doanya itu benar sesuai sama firman, adalah seorang pendoa, satu pribadi yang bergaul karib sama firman Tuhan. Karena kehendak Allah itu bisa kita dapatkan dari firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu pada mulanya adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Dengan kesimpulan begini, bahwa setiap kali saudara dan saya bergaul karib dengan firman, baca renungkan lakukan, baca renungkan lakukan firman. Kayaknya tidak sanggup, tidak bisa ngampuni. Tapi waktu saudara baca renungan firman, saudara kemudian Roh Kudus mampukan aku mau ngampuni. Dengan begitu saudara adalah orang yang kemudian mengerti kehendak Tuhan. Karena saudara tahu bahwa aku mengampuni, karena aku juga tidak lagi memusingkan siapa yang benar atau yang salah. Tapi yang sedang aku pikirkan adalah aku mau menyenangkan hati Tuhan. Kita lakukan itu. Orang waktu kita doa renungkan firman Tuhan, Tuhan gerakkan kita untuk memberi, kita memberi. Kita memberi bukan karena kita supaya diberkati, tapi karena kita sudah diberkati makanya kita memberi. Haleluya. Dan firman ini saudara berkata kepada kita bahwa tubuh kita, hidup kita mesti dipersembahkan. Waktu dipersembahkan itu rema pewahyuan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Ingat tadi yang saya contohkan dan saya percaya di sini juga terjadi. Mungkin saudara orang yang sederhana, tidak terlalu terlihat saudara oleh orang banyak. Tapi waktu saudara hidupmu jadi dampak bagi orang, saudara jadi saluran kasih Tuhan. Dengan demikian habis kita ngasih, Tuhan alirkan lagi. Kita beri kasih, Tuhan alirkan lagi. Haleluya.
Waktu kita bagikan pewahyuan firman, kita enggak usah memang juga bawa Alkitab. Tapi kita kemudian seperti ibu janda tadi saya berkata, jangan ngelawan sama suami, mesti hormat. Seberapa menjengkelnya suami, menjengkelno kamu enggak oleh ngelama sama suami. Itu pewahyuan firman keluar dan saya percaya untuk ibu ini. Sekalipun ibu ini tidak pernah sekolah Alkitab atau sekolah teologi, tapi saya percaya pewahyuan firman dilimpahkan lagi. Dan saya percaya, saya yang manusia istilahnya masih belum sempurna. Waktu ibu ini punya sebuah keadaan, saudara, itu saya gini, aku yang belum sempurna aja. Itu saya mikirkan, Bu, waktu itu anaknya sakit, dua-duanya sakit saudara. Padahal anaknya udah besar, bukan perjaka lagi, wis tuwek saudara ya. Masuk rumah sakit, kasihan mamanya ini. Saya bilang, Bu, sing besok enggak usah masak, saya yang masak. Saya aja, hati saya tuh enggak bisa saudara. Melihat ibu ini yang kalau saya bilang saya anggap mama saya. Apalagi Bapa di surga. Haleluya. Makanya firman Tuhan berkata, untuk kebutuhanmu, untuk keinginanmu, untuk keperluanmu, sebelum kamu ngomong sama aku sudah tahu. Karena apa? Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita menyerahkan seluruh kehendak pribadi kita kepada Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Yesus yang kita sembah. Ya, firman Tuhan berkata pada waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Itu satu kegentaran saudara. Waktu dia berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi itu aja. Yang Yesus kemudian, kalau saya bilang hanya itu. Karena apa? Yesus katakan aku diutus ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, saya percaya orang-orang yang melakukan kehendak Allah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Sesaat untuk sementara waktu, saudara, Tuhan mengizinkan saudara dan saya seolah-olah tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar. Tapi saya melihat pada waktu itu Tuhan izinkan terjadi. Ini memang seringkali kedagingan, keakuan kita, kehendak pribadi kita itu memang harus dinolkan. Supaya apa? Supaya telinga rohani kita peka terhadap yang namanya kehendak Allah. Beberapa waktu yang lalu waktu mau lebaran seperti biasa setiap tahun ada kami bikin bagi sembako saudara. Itu kami adopsi dari gereja yang ada di Rock Mojokerto, Gempita, Gerakan Memberkati dan Peduli Kota. Perekonomian 1-2 tahun terakhir ini jual beli toko-toko di jemaat itu mengalami penurunan dan lumayan tajam saudara. Waktu itu saya sempat ngomong-ngomong sama suami saya, ya apa Gempita ini ditunda dulu. Tapi kemudian tunggu, jangan diumumkan dulu. Waktu kami berdoa, saya dapat firman saudara dari Amsal. Orang benar memperhatikan keperluan orang miskin. Dari ayat itu saya berpijak, saya ngomong sama suami dan suami kemudian let's go, kita bikin. Kemudian kita bilang kepada jemaat, kita akan tetap melakukan Gempita. Mari jemaat Tuhan, jangan lihat keadaanmu. Kalau misalnya dibilang tidak bisa nabur 1 juta, nabur 500.000. Boro-boro 500.000 bu. Gitu. Kalau tidak ada 500.000, 250.000. Tidak ada juga bu. Kalau tidak ada 100.000, taburlah 100.000. Sebagian besar itu mahasiswa saudara. Ada satu anak mahasiswi bilang, dia dari uang sakunya itu ada tabungan.
Waktu itu satu paket itu 100.000 dan kemudian dinaikkan jumlahnya paketnya. Biasanya 75, itu dinaikkan sama suami saya sama Pak Benny 100 paket. Mahasiswa bilang gini, ini panggilan saya juga ada yang lucu, unik saudara. Saya dipanggil Ibun saudara, dari Bunda. Ibun, aku punya uang 150.000. Enggak apa-apa ya, enggak sampai 200.000. Kan satu paket 100.000. Dia bilang, kalau misalnya enggak boleh 100.000. Saya bilang, 150.000 enggak apa-apa. Makanya saya kemudian umumkan, enggak ada 100.000 punya 50.000, 50.000. Yang penting enggak ada yang gini. Semua harus gini. Dan saya melihat, mendengar kesaksian demi kesaksian di tengah-tengah jemaat. Apakah cuma di jemaat? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kami bagi di sebagian, kami bagi di itu perhimpunan nelayan, istri-istri nelayan dan nelayan-nelayan perempuan di pantai selatan. Waktu kami datang ke sana, mereka, alhamdulillah, katanya, masih ada yang perhatian sama kami. Kami bagi untuk mereka tuh bisa lebaran, saudara. Ada gula, ada snack gitu saudara. Snacknya kuping gajah itu. Mereka buka. Alhamdulillah. Dia bilang, 3 bulan Bu, kami tidak bisa dapat pendapatan yang sebagaimana biasanya. Karena ombak lagi tinggi. Mengandalkan dari ikan asin. Langsung saya gini, ada Bu, Mbak, ono iwak asin nih. Ada katanya. Lalu kita yang serombongan nih, kita beli saudara. Ada yang beli ikan asin, ada yang beli terasi. Terus saya bagikan di jemaat. Waktu kami bagi itu, saya saksi kepada mereka. Ibu-ibu, jangan dilihat seberapa ini barangnya. Tapi saya saksikan. Saya bilang, kami ini memberi bukan karena terus seolah-olah ini uang receh. Saya bilang gitu. Tapi saya kasih tahu, termasuk yang dari mahasiswa itu saya bilang. Lalu ini gulanya minta maaf nggih, kalau timbangannya ndak sama. Nah harap maklum karena waktu yang nimbang ini ndak ada satupun yang toko kelontong yang jual gula. Jadi gula itu kami beli per 50 kilo, kami nimbang sendiri supaya dapat bisa menekan harga lagi, supaya bisa banyak itemnya. Nah mereka ketawa saudara. Di tengah-tengah yang ketawa itu ada beberapa ibu-ibu, mereka nangis saudara. Mereka nangis. Waktu kami pulang saya dipeluk. Tahu sendiri kan, kalau namanya orang habis jemur ikan asin. Saya dipeluk. Tiap kali saya ingat peristiwa ini, saya mesti tidak tahan. Dia bilang gini, matur nuwun nggih Bu Pendeta, katanya gitu. Saya pikir waktu saya dapat firman itu saya gini, Tuhan terima kasih. Tahukah saudara, yang menabur itu bukan hanya dari jemaat. Dari luar jemaat itu ada yang nabur. Dari luar kota ada yang hubungi saya, suami, dan juga ada dari beberapa orang pekerja. Aku boleh nabur enggak? Aku bukan jemaat gerejamu. Boleh. Dan tahu saudara, akhirnya kami bisa membagi waktu itu 125 atau 130 paket. H-1 malamnya besok mau bagi saudara. Tambah lagi. Dieng, ayo beli, bungkus gitu saudara. Karena apa? Ada kehendak pribadi yang saya tinggalkan. Sekalipun ada keadaan yang kalau mau dibilang aku dewe butuh, saya sendiri butuh. Tapi saya bilang, ayo nabur. Kenapa? Karena Yesus lebih dahulu memberikan teladan buat kita. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak. Haleluya, amin. Jadi dalam doa kita sangat bersemangat. Doa kita bukan doa yang kesana kemari mencari alamat, tidak jelas saudara ya. Tapi doa kita adalah doa yang berbobot. Karena apa?
Seorang pendoa sejati adalah seorang yang memenangkan egonya dan mau digerakkan oleh kehendak Allah. Berapapun harga yang harus dibayar, dia mau hidup hanya untuk memenuhi kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kalau ada cita-cita keinginan saudara tidak terpenuhi, saudara jangan patah semangat, enggak punya semangat hidup. Jangan. Saudara sebaliknya harus terus masuk lebih lagi dalam ruang doamu, dimensi doamu Tuhan. Akhirnya kemudian saudara berkata, apalagi yang bisa membahagiakan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan, kayak lagu yang sering kali kita nyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu. Ngomongnya kan hanya itu kerinduanku. Bener enggak memang cuma kesenangan hati Tuhan yang kita kejar? Bener enggak memuaskan hati Tuhan? Apa sih yang bisa bikin Tuhan puas hatinya? Adalah ketika kita menjangkau jiwa-jiwa. Dengan doa dari doa kita menjangkau yang enggak bisa kita jangkau. Tapi dengar baik, pendoa sejati dia juga tidak bisa menahan tangannya untuk dia berbuat sesuatu kepada jiwa-jiwa. Sebab dengan demikian saya melihat dan saya mengalami sendiri. Apa yang saya butuhkan, waktu itu saya skip saudara. Udah tunda, enggak penting. Saya anggap jadi enggak penting karena apa? Ada yang jauh lebih penting. Saya mesti memperhatikan kebutuhan orang miskin, orang yang lebih berkekurangan, saudara. Kalau saya bilang saya kurang, tapi yang terjadi saya enggak kurang. Enggak pernah makan batu sampai hari ini. Tapi waktu Tuhan saya lakukan itu bukan untuk supaya Tuhan lakukan buat saya. Enggak, saya enggak mikir ke situ, saudara. Tapi waktu kemudian Tuhan, ya saya bilang cuma reward lah, saya bilang gitu. Kalau orang sekarang bilang self reward gitu, saudara. Saya diajak jalan-jalan ke Jepang. Saya bilang gini, enggak pernah ada masuk di sini cita-citaku, Susan, kalau gede mau apa? Mau ke Jepang? Enggak ada, saudara. Karena nama saya juga bukan Susan. Tapi waktu saya diajak ke Jepang, oh Allah Tuhan. Kayak Tuhan tuh lagi kayak bapak belikan mainan sama anaknya. Karena buat saya, enggak ke Jepang ya enggak apa-apa. Tidak mengurangi damai sejahtera dan sukacita saya, saudara ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah keberanian percaya kita bahwa Ia mengabulkan doa kita karena kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Amin. Saudara, mata fisik kita belum lihat ada yang berubah pada anakmu, pada suamimu, pada istrimu, pada pekerjaanmu, pada perekonomianmu. Mungkin ada hubungan yang sekarang sedang tergoncang, saudara. Saudara, mata fisik kita belum melihat ada perubahan. Terus berdoa karena saudara percaya itu sesuai kehendak Tuhan. Tidak pernah ada di dalam kehendak Tuhan itu anak-anak Tuhan mengalami kehancuran, rumah tangganya hancur, ekonominya hancur, kesehatannya hancur, enggak ada, saudara. Kalau bicara kesehatan, kecuali kita enggak jaga makan. Betul? Tapi saya percaya selama kita kemudian melakukan yang namanya kehendak Tuhan, apa yang menjadi keperluan diri kita, itu Tuhan yang pikirkan. Miles Monroe berkata begini, kekhawatiran warga kerajaan Allah itu melecehkan raja segala raja. Kayak Tuhan tidak mampu, kayak meragukan kesanggupan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah kalau pendoa sejati dia bisa memenangkan egonya. Itu dilatih, saudara, dilatih dari hidup hari-hari kita, mengutamakan kepentingan orang lain. Waktu saudara komsel, ada yang saudara mesti didoakan, ada yang mesti dikunjungi atau ada dilayani, saudara. Kalau kita mikirkan ego pribadi kita terus, saudara, maka kita tidak akan berlatih yang namanya menyerahkan kehendak pribadi kita, diletakkan dan kita hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, saudara diberkati.
Saudara mau masuk lebih lagi, api doa dibakar lagi, digelorakan lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi pada waktu ibadah, saya percaya adalah ibadah yang kemudian merupakan perayaan, selebrasi pendoa-pendoa di GBI Duta Jatibarang. Duta kerajaan di Jatibarang. Karena apa? Karena yang berkumpul adalah bergelora kayak punya semangat doa. Ya nggak usah dibandingkan saudara, karena itu tadi masing-masing punya pengalaman secara pribadi. Dan setiap pengalaman saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari saudara yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, bangkit berdiri. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup yang kuhidupi sekarang ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan, firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Senangkan saja Tuhan.